Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau melakukan bedah saham, yaitu saham BEVA atau PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Bagaimana selengkapnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Baik teman-teman, di sini untuk tahap pertama saya akan membahas profil bisnis. Di sini dari websitenya beva.id, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk atau kode sahamnya BEVA adalah pengembang dan operator terkemuka untuk kawasan industri kelas dunia di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Agustus 1989, yaitu sebagai salah satu pengembang dan manajemen perusahaan di kawasan industri pertama di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, produk andalan BEVA Kota Industri MM2100 yang berlokasi di Jabodetabek memiliki reputasi sebagai pusat riset, inovasi, dan manufaktur mutakhir bagi perusahaan-perusahaan domestik dan internasional terkemuka. Lalu pada tanggal 10 April 2012, berbekal rekam jejak yang unggul dalam kualitas dan inovasi, BEVA masuk bursa atau go public. Sahamnya kini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BEST. Maaf tadi untuk kode sahamnya yaitu BEST, bukan BEVA ya. BEVA itu nama panggilan terkenalnya. Baik, untuk profil bisnisnya mungkin cukup. Saya lanjut ke bagian keuangan. Di sini untuk laporan keuangannya yaitu laporan keuangan yang paling terakhir keluar yaitu per tanggal 30 Juni 2022. Baik, di sini langsung kita menuju ke laporan yang pertama yaitu laporan aset, di mana untuk jumlah aset dari 31 Desember 2021 ke 30 Juni 2022 yaitu terjadi sedikit penurunan. Bisa dilihat di sini ya, untuk jumlah aset ini yang periode sebelumnya dan ini untuk periode 30 Juni jumlah asetnya mengalami penurunan. Jadi bisa digunakan sebagai catatan bahwa asetnya mengalami penurunan. Selanjutnya untuk laporan liabilitas dan ekuitas. Di sini langsung saja ke jumlah liabilitas. Untuk jumlah liabilitas di sini yaitu mengalami penurunan dari periode sebelumnya ke periode 30 Juni 2022. Di sini ada penurunan karena liabilitas ini sifatnya seperti kewajiban yang harus dibayarkan, maka apabila mengalami penurunan ini adalah hal yang baik. Selanjutnya untuk ekuitas. Di sini untuk jumlah ekuitas yaitu mengalami dari 4293 ke 4424, jadi mengalami kenaikan teman-teman dari periode sebelumnya ke periode 30 Juni 2022. Untuk ekuitasnya mengalami kenaikan, jadi cukup baik karena mengalami kenaikan ekuitasnya. Untuk jumlah liabilitas dan ekuitas di sini mengalami penurunan karena tadi untuk liabilitasnya ada penurunan, jadi hal yang wajar. Selanjutnya yaitu laporan laba. Di sini untuk laba kita ke pendapatan. Untuk pendapatannya 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2022 yaitu di sini ada kenaikan yang lumayan drastis, dan untuk beban pokok pendapatan di sini
kita lanjut ke laba bruto. Di sini laba bruto mengalami kenaikan drastis dari 33, sekian menjadi 218, sekian. Cukup baik. Di sini untuk laba brutonya kita lanjut langsung ke yaitu laba per saham atau biasa dikenal dengan EPS, earning per share. Di sini untuk periode sebelumnya yaitu minus 7,79, untuk periode 30 Juni 2022 yaitu menjadi positif, mengalami kenaikan drastis menjadi 13,50. Jadi dari segi laba dan IPS untuk saham BES ini cukup bagus. Kita langsung ke bagian arus kas. Kita ke bagian arus kas. Nah, di sini untuk arus kas ada 3, arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk arus kas yang operasi, di sini dari yang awalnya minus periode sebelumnya menjadi positif untuk operasinya, cukup bagus. Untuk arus kas aktivitas investasi yaitu 40, karena ini investasi yaitu pengeluaran 40 sekian, ini 29 sekian, mengalami penurunan sedikit, masih wajar teman-teman. Dan untuk pendanaan, kas untuk pendanaan di sini juga karena pendanaan kan pengeluaran, jadi di sini dalam kurung 64 sekian berarti 145 sekian, mengalami kenaikan. Dan untuk hasil akhirnya kas dan setara kas akhir tahun di sini untuk kesimpulannya yaitu mengalami sedikit penurunan, mungkin karena di sini ada aktivitas pendanaan. Kita coba lihat di sini pengeluarannya yaitu aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran utang. Jadi karena ini adalah perusahaan properti, jadi wajar kalau memiliki utang yang cukup besar. Tetapi catatan yang penting adalah perusahaan tetap bisa membayar utangnya dengan baik. Di sini buktinya sudah ada pembayaran utang, meskipun di sini kasnya menjadi menurun, tapi catatannya adalah kasnya masih dalam kondisi yang positif. Jadi itu teman-teman, untuk laporan keuangan di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut karena juga sudah banyak yang membahas untuk laporan keuangan di channel-channel lain mungkin, dan teman-teman juga sudah membaca laporan keuangannya masing-masing. Jadi di sini ada catatan yang cukup menarik untuk saya bahas, yaitu saham BEST atau Bekasi Fajar Industrial ini yang memiliki aplikasi atau website yang lain, dan melihat bahwa saham BEST ini mengalami repo yaitu di tahun 2020 reponya. Nah, yaitu dari catatan saya reponya adalah di bulan Maret 2020. Untuk yang memiliki aplikasi RTI Bisnis atau website RTI Bisnis, bisa dilihat catatannya bahwa saham BES ini ada repo di bulan Maret 2020. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu repo, di sini ada sedikit penjelasan biar teman-teman tidak bingung. Repo atau repurchase agreement adalah transaksi jual dan beli secara bersamaan untuk suatu surat berharga pada tanggal penyelesaian yang berbeda. Dari sisi ekonomi, repo serupa dengan pinjaman beragunan. Pinjaman beragunan, ada yang menyebutkan repo saham ini juga sebagai gadai saham.
Nah, di sini ada penjelasan lagi. Repo atau repurchase agreement adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian di mana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati. Jadi secara sederhananya yaitu pengendali saham BEST ini melakukan penjualan yang disebut repo tadi untuk mendapatkan pembiayaan atau uang cash dari pihak lain yang nantinya pada suatu tanggal atau waktu setelah bisa membayar tadi uangnya, membeli kembali sahamnya, reponya akan selesai. Dan awal tadi reponya yaitu adalah di Maret 2020, dan di sini bisa dibuka untuk di websitenya IDX. Ada laporan bulan registrasi pemegang efek. Nah, ini laporan yang dikeluarkan pada bulan Agustus, yaitu catatan pada bulan Juli. Pemegang saham pada bulan Juli per 31 Juli 2022. Di sini ada keterangan MKES klien repo. Nah, di sini menjadi pemegang saham yaitu sebesar 755 lembar saham, 755 juta lembar saham, dan kepemilikannya sebesar 7,83%. Nah, dari catatan yang saya lihat yaitu PT Argo Manunggal ini melakukan repo saham ke MKES klien repo ini, atau ini PT Maybank Sekuritas kayak kalau tidak salah. Ini Juli masih ada, dan kalau dilihat untuk laporan yang keluar di bulan September yaitu laporan bulan 31 Agustus per 31 Agustus, di sini untuk reponya sudah 0. Bulan ini sudah 0, dimana sebelumnya masih ada, yaitu bulan Juli masih ada. Untuk bulan Agustus sudah selesai. Jadi ini adalah catatan yang bagus buat saham BEST. Untuk laporan keuangannya juga cukup baik, sudah ada kenaikan dari yang awalnya minus atau yang masih sedikit, keuntungannya bisa menjadi bagus atau sering dikenal dengan turnover. Nah, saham turnover. Jadi di sini yang awalnya saya masih ragu untuk masuk di saham BEST ini karena ada repo. Awalnya karena bulan kemarin saya melihatnya di RTI Bisnis masih ada, dan pada kemarin dan hari ini saya membuka lagi, ternyata sudah selesai reponya. Jadi saham BEST ini layak untuk dipantau, tetapi disclaimer on teman-teman, ini rekomendasi yang hanya sebagai informasi. Kalau teman-teman mau melakukan transaksi beli atau jual saham, perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut. Jadi itu teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan saya bedah saham Bekasi Fajar Industrial STTBK dengan kode saham BEST. Kali ini kalau teman-teman masih ada kebingungan atau pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.